Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaja dengan NPM 0227231135 dari kelas C Akuntansi akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan, materi ketiga yaitu dengan judul menganalisis transaksi dan translasi valuta asing. Ada 4 pokok pembahasan utama pada materi ini. Yang pertama yaitu konsep dasar valuta asing, yang kedua transaksi valuta asing, yang ketiga translasi laporan keuangan, dan yang keempat yaitu selisih kurs dan pengungkapan. Baik, yang pertama ada konsep dasar valuta asing. Valuta asing atau foreign currency adalah mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Transaksi valuta asing terjadi ketika entitas melakukan kegiatan ekonomi dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya. Di sini ada 3, yaitu mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Mata uang fungsional adalah mata uang yang berasal dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Selanjutnya ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan entitas. Yang terakhir ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing ini meliputi kurs spot, kurs penutup, dan kurs rata-rata yang digunakan dalam translasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kurs dalam akuntansi berdasarkan PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Yang pertama ada kurs spot atau spot rate. Kurs spot adalah kurs atau nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, ketika perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing, transaksi tersebut pertama kali dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada saat tanggal transaksi berlangsung. Kurs ini digunakan untuk pengakuan awal transaksi valuta asing. Contohnya ketika PT XYZ membeli barang dari Amerika seharga 1000 US dollar pada tanggal 1 Januari. Kurs saat transaksi yaitu 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah. Maka nilai pembelian yang dicatat yaitu 1000 US dollar dikali 15.000 rupiah sama dengan 15 juta. Jurnalnya yaitu persediaan debit sebesar 15 juta rupiah dan kredit dan utang usaha dikredit sebesar 15 juta rupiah. Mengapa hal ini penting? Karena kurs spot menjadi dasar awal pencatatan sehingga seluruh transaksi valuta asing memiliki nilai yang dapat diukur dalam mata uang pelaporan perusahaan. Yang kedua ada kurs penutupan atau closing rate. Kurs penutupan adalah kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan atau tanggal neraca. Biasanya digunakan pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun buku perusahaan. Penggunaannya digunakan untuk menjabarkan kas dalam valuta asing, piutang dalam valuta asing, utang dalam valuta asing, atau seluruh pos moneter yang masih tersisa pada akhir periode. Kenapa hal ini penting? Karena agar laporan keuangan menunjukkan nilai aset dan kewajiban moneter sesuai kondisi kurs terkini dan pada tanggal pelaporan. Yang ketiga ada kurs historical atau historical rate. Kurs historis adalah kurs yang berlaku pada saat aset atau transaksi pertama kali terjadi. Kurs ini tidak berubah meskipun kurs saat ini mengalami kenaikan atau penurunan. Kurs ini digunakan untuk persediaan tertentu, aset tetap, modal saham, pos non-moneter lainnya. Contohnya, ketika perusahaan membeli mesin dari Jepang pada tahun 2024 sebesar 10 juta yen, terus kurs saat pembelian yaitu 1 yen sama dengan 100 rupiah, maka nilai mesinnya yaitu 10 juta yen dikali 100 rupiah sama dengan 1 miliar. Pada tahun 2022, kurs berubah menjadi 120 per yen. Mesin tetap dilaporkan sebesar 1 miliar karena menggunakan kurs historis. Mengapa penggunaan kurs historis ini penting?
karena untuk menjaga prinsip harga perolehan atau historical cost sehingga aset tidak berubah hanya karena fluktuasi kurs. Dan yang terakhir ada kurs rata-rata atau average rate. Kurs rata-rata adalah rata-rata kurs selama suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Kurs ini digunakan untuk menjabarkan pendapatan, beban, dan item dalam laporan laba rugi, karena transaksi terjadi berkali-kali selama periode berjalan. Contohnya, selama tahun 2022, kurs Januari itu sebesar Rp15.000, kurs Februari 15.100, kurs Maret 15.200, dan seterusnya. Rata-rata kurs tersebut misalnya yaitu 1 US dollar sama dengan 15.300. Pendapatan anak perusahaan luar negeri sebesar 100.000 US dollar. Maka 100.000 US dollar dikali 15.300 sama dengan 1.530 juta rupiah. Mengapa hal ini penting? Karena lebih praktis dibandingkan menggunakan kurs setiap hari untuk seluruh transaksi pendapatan dan beban selama satu periode. Selanjutnya, transaksi valuta asing. Ada 3 tahap, yaitu pertama ada pengakuan awal. Pengakuan awal adalah tahap ketika transaksi valuta asing pertama kali terjadi dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Menurut PSAK 10, setiap transaksi dalam mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Jika penggunaan kurs harian tidak praktis, perusahaan menggunakan kurs rata-rata periode selama hasilnya mendekati kurs aktual. Tujuannya yaitu agar seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing dapat dinyatakan dalam mata uang fungsional perusahaan, misalnya rupiah. Selanjutnya ada akhir periode pelaporan. Pada akhir periode akuntansi, misalnya 31 Desember, perusahaan harus menyesuaikan nilai akun-akun tertentu yang masih menggunakan mata uang asing. Proses ini disebut penjabaran ulang. Postmoneter, selanjutnya ada postmoneter pada akhir periode ini. Postmoneter adalah akun yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang tertentu. Contohnya kas, piutang usaha, pinjaman, dan pinjaman. Pos-pos ini harus dijabarkan kembali menggunakan kurs penutupan atau closing rate. Selanjutnya ada post non-moneter. Post non-moneter adalah akun yang tidak akan diselesaikan dalam bentuk sejumlah uang tertentu, misalnya persediaan, tanah, gedung, mesin, dan post non-moneter ini tidak dijabarkan ulang dan tetap menggunakan kurs historis. Selanjutnya, penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi terjadi ketika utang dibayar atau piutang diterima. Pada tahap ini biasanya terdapat perbedaan kurs antara tanggal transaksi, tanggal pelaporan, dan tanggal pembayaran. Perbedaan tersebut menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Selanjutnya ada translasi laporan keuangan. Apa itu translasi laporan keuangan? Translasi laporan keuangan adalah proses mengkonversi laporan keuangan anak perusahaan luar negeri yang menggunakan mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan induk perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan induk di Indonesia menyusun laporan keuangan dalam mata uang rupiah, sedangkan anak perusahaan di Amerika menyusun laporan keuangan dalam mata uang dolar. Sebelum laporan keuangan dikonsolidasikan, seluruh akun anak perusahaan harus ditranslasikan ke rupiah. Di sini ada 2 metode, yaitu yang pertama ada metode temporal. Metode temporal digunakan ketika mata uang fungsional entitas asing sama dengan mata uang perusahaan induk, atau ketika operasi luar negeri hanya merupakan perpanjangan dari perusahaan induk. Dengan kata lain, anak perusahaan belum benar-benar mandiri dalam menjalankan operasionalnya. Di sini ada 4 poin utama, yaitu pertama ada post moneter. Post moneter ini dia menggunakan kurs kini
pada tanggal laporan keuangan. Dikarenakan nilai akun tersebut akan direalisasikan atau dibayar berdasarkan nilai tukar saat ini. Yang kedua ada pos non-moneter. Pos non-moneter ini dia perlakuannya menggunakan kurs historis, yaitu kurs saat aset diperoleh. Hal ini dikarenakan aset tersebut dicatat berdasarkan harga perolehan. Yang ketiga yaitu aset non-moneter, yang perlakuannya yaitu berdasarkan tanggal nilai wajar. Jika nilai aset menggunakan nilai wajar atau fair value, maka kurs yang digunakan adalah kurs pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Dan yang terakhir yaitu selisih kurs atau laba rugi. Perlakuannya itu berdasarkan laba rugi. Semua keuntungan atau kerugian akibat translasi dicatat ke laporan laba rugi. Dikarenakan metode temporal dianggap sebagai proses pengukuran kembali, bukan sekedar konversi mata uang. Di sini metode temporal digunakan jika mata uang asing sama dengan perluasan mata uang induk. Maksudnya, anak perusahaan tidak memiliki kemandirian ekonomi yang signifikan. Contohnya, perusahaan di cabang Singapura, seluruh pembelian dari perusahaan, seluruh pembelian, seluruh penjualan, dan bahkan pendanaan itu dari Indonesia. Maka mata uang fungsional mungkin tetap rupiah sehingga metode temporal dapat digunakan. Selanjutnya, yang kedua ada metode kurs kini atau current rate. Metode kurs kini digunakan ketika anak perusahaan memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari perusahaan induk dan menjalankan operasinya secara relatif mandiri. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada aset dan liabilitas, yang perlakuannya menggunakan kurs kini atau penutup. Semua aset dan kewajiban dijabarkan menggunakan kurs penutup, yang dengan tujuan yaitu agar posisi laporan keuangan mencerminkan kondisi terkini. Yang kedua ada ekuitas, yang perlakuannya menggunakan kurs historis. Dengan tujuan karena modal merupakan investasi yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga yaitu pendapatan dan beban, yang perlakuannya menggunakan kurs rata-rata. Hal ini dikarenakan karena transaksi terjadi berkali-kali sepanjang tahun sehingga lebih praktis daripada menggunakan kurs harian. Dan yang terakhir yaitu selisih kurs, dia perlakuannya berdasarkan OCI atau Other Comprehensive Income, yaitu yang berada pada ekuitas. Hal ini dikarenakan karena selisih tersebut dianggap belum direalisasi dan hanya diakibatkan perubahan kurs dalam proses translasi laporan keuangan. Di sini digunakan jika entitas memiliki mata uang fungsional berbeda. Contohnya, ketika perusahaan Indonesia menggunakan rupiah, anak perusahaan di Amerika seperti menjual produk dalam US dollar, membayar gaji dalam US dollar, dan memperoleh pinjaman dalam US dollar. Karena lingkungan ekonominya menggunakan US dollar, maka US dollar menjadi mata uang fungsional dan digunakan untuk metode kurs kini. Baik, selanjutnya selisih kurs dan perlakuan akuntansi. Di sini ada keuntungan atau kerugian selisih kurs. Keuntungan atau kerugian selisih kurs muncul karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing antara tanggal transaksi, tanggal pelaporan, dan tanggal penyelesaian transaksi. Jika perubahan kurs menguntungkan perusahaan, maka bisa dibilang keuntungan selisih kurs. Jika perubahan kurs merugikan perusahaan, maka bisa dibilang kerugian selisih kurs. Poin pertama yaitu penjabaran ulang pos moneter akhir periode. Pada akhir periode pelaporan, seluruh pos moneter dalam mata uang asing harus dijabarkan kembali menggunakan kurs penutupan. Pos moneter ini meliputi kas, piutang, utang, dan pinjaman. Yang kedua ada penyelesaian transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing ini terjadi ketika piutang diterima atau utang dibayar, karena kurs pada tanggal pembayaran sering berbeda dengan kurs pada saat pencatatan, maka muncul selisih kurs.
Yang terakhir ada transaksi antar perusahaan yang bersifat moneter. Transaksi ini terjadi pada kelompok perusahaan atau grup company. Misalnya pinjaman induk kepada anak perusahaan, piutang antar perusahaan, utang antar perusahaan. Karena transaksi ini berbentuk moneter, perubahan kurs juga menimbulkan selisih kurs. Hal ini diakui dalam laba rugi, karena perlakuan akuntansi seluruh keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berasal dari pos moneter, penyelesaian transaksi, transaksi antar perusahaan yang bersifat moneter dicatat dalam laba rugi dengan tujuan karena dampak kurs tersebut sudah mempengaruhi kondisi ekonomi perusahaan selama periode berjalan. Yang kedua, selisih kurs translasi. Selisih kurs translasi muncul ketika laporan keuangan entitas asing diterjemahkan ke mata uang pelaporan perusahaan induk. Selisih ini bukan berasal dari transaksi nyata, tetapi muncul karena proses translasi laporan keuangan. Di sini yang pertama yaitu translasi laporan keuangan entitas asing. Saat laporan keuangan anak perusahaan luar negeri diterjemahkan ke rupiah, digunakan kurs yang berbeda untuk akun-akun tertentu. Perbedaan kurs tersebut dapat menimbulkan selisih translasi. Yang kedua, lindung nilai investasi neto pada entitas asing. Perusahaan induk kadang memiliki lindung nilai atau hedging untuk melindungi investasi pada anak perusahaan luar negeri dari risiko perubahan kurs. Jika terjadi keuntungan atau kerugian akibat lindung nilai tersebut, perlakuannya mengikuti perlakuan selisih translasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penurunan nilai investasi akibat fluktuasi kurs. Yang ketiga ada diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Selisih translasi tidak langsung memengaruhi laba perusahaan. Sebaliknya, selisih tersebut dikumpulkan dalam akun ekuitas tersendiri. Biasanya disebut cadangan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan atau foreign currency translation reserve. Selisih kurs ini diakui dalam other comprehensive income, yang dimana other comprehensive income ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang menampung keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Pelakuannya meliputi selisih translasi, yaitu tidak masuk laba rugi, dicatat dalam other comprehensive income, dan disajikan pada ekuitas. Hal ini dikarenakan selisih tersebut hanya berakibat pada perubahan kurs selama proses translasi laporan keuangan dan belum menghasilkan arus kas nyata bagi perusahaan. Selanjutnya pengungkapan PSAK 10. Di sini ada 4 pengungkapan. Yang pertama jumlah selisih kurs, yang dimana mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi, kecuali timbul dari instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar. Selanjutnya, selisih kurs dalam other comprehensive income. Rekonsiliasi jumlah selisih kurs yang diklasifikasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah di awal dan akhir periode. Yang ketiga, ada mata uang penyajian berbeda. Jika berbeda dari mata uang fungsional, wajib menyebutkan alasan penggunaan dan mata uang fungsional entitas. Dan yang terakhir, perubahan mata uang fungsional, di mana fakta dan alasan perubahan mata uang fungsional serta dampak dari perubahan mata uang fungsional laporan keuangan harus diungkapkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu transaksi dan translasi valuta asing merupakan aspek penting dalam akuntansi keuangan internasional. Setiap transaksi dicatat menggunakan kurs pos moneter disesuaikan dengan kurs penutup di akhir periode, dan selisih kurs diakui dalam laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain atau OCI, Other Comprehensive Income, tergantung jenisnya. Pemulihan metode translasi serta pengungkapan yang sesuai PSAK 10 dan IAS 21 menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diperbandingkan secara internasional. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.